Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kali ini saya akan menerangkan tentang barang apa saja yang dilarang masuk ke kabin pada saat keberangkatan, pada saat kita akan naik pesawat. Nah, di sini saya akan terangkan supaya Bapak Ibu di dalam perjalanannya semuanya lancar dan barokah. Perlu diketahui Bapak Ibu, umumnya pesawat itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada bagian kabin. Nah, isi kabin itu adalah ruangan untuk penumpang. Jadi di situ terdapat bangku-bangku, ya. Ada tempat-tempat khusus para penumpang. Nah, kemudian ada juga bagian pesawat itu khusus barang-barang bawaan penumpang atau biasa disebut dengan bagasi. Antara bagasi dengan kita atau penumpang itu berbeda tempat. Berbeda pada saat kita misalnya naik kereta. Umumnya kan kalau orang naik kereta itu kan barang bawaannya bersama kita, baik kopernya, tas besarnya dan lain sebagainya. Sedangkan kalau naik pesawat itu antara barang-barang yang banyak di koper besar itu berpisah dengan kita karena tempatnya berbeda walaupun satu pesawat. Nah, itu sedikit keterangannya. Di samping itu saya akan menerangkan Bapak Ibu mengenai tas kabin. Jadi ada aturan dari maskapai penerbangan yang boleh dibawa dengan diri kita atau biasa disebut dengan tas kabin. Ukuran yang boleh itu maksimal panjangnya 56 cm. Kemudian lebar 45 cm dan tingginya 25 cm. Itu yang boleh dibawa ke kabin. Nah, kemudian juga ya, ada peraturannya. Maksimal berat tas kabin itu 7 kg. Berarti kalau melebihi itu, ya, itu dilarang dibawa ke kabin. Selanjutnya, barang apa saja yang dilarang masuk ke kabin pesawat. Nah, di sini saya akan terangkan beberapa barang yang dilarang. Yang pertama, power bank. Umumnya kan Bapak Ibu sekalian memiliki handphone ya zaman sekarang itu untuk foto-foto, untuk selfie, dan lain sebagainya. Nah, biasanya dibarengi dengan power bank. Namun ada ketentuan dari maskapai penerbangan itu umumnya ya, dilarang membawa power bank yang kapasitasnya melebihi 20.000 mAh. Kalau melebihi itu berarti dilarang dimasukkan ke tas kabin. Lalu bagaimana umpama tetap ingin membawa power bank? Berarti silahkan ya, memiliki atau beli yang kapasitasnya itu ya di bawah 20.000 mAh. Biasanya itu kan power bank itu ada tulisannya berapa kapasitas baterainya. Di situ ada keterangannya. Ya, jadi silahkan bawa tapi yang di bawah 20.000 mAh. Dibawa bersama kita di tas kabin tadi. Nah, kemudian ada ketentuan lagi. Pada saat pesawat sudah mulai naik itu ya, itu dilarang, para jamaah dilarang ngecas karena bawa HP, bawa power bank, akhirnya ngecas HP dan lain sebagainya. Itu dilarang. Ya, jadi nggak boleh dipakai untuk ngecas selama ada di pesawat. Selanjutnya yang kedua, larangan dibawa ke kabin itu adalah senjata tajam. Contoh misalnya pisau kecil atau besar itu nggak boleh.
kemudian gunting besar, gunting kecil, cutter, obeng yang tajam juga itu dilarang dibawa ke kabin. Lalu pertanyaannya, bagaimana Pak, saya kan mau umroh, butuh gunting untuk tahalul. Nah caranya, ya kalau saya biasanya itu ya beli gunting yang sedang, kemudian ya silahkan ditaruh di lipatan baju ihram laki-laki. Nah, kalau saya biasanya seperti itu, kemudian ya ditaruh atau disimpan di tas bagasi yang besar. Jadi nanti berpisah dengan kita. Nah itu yang boleh seperti itu. Tapi kalau kita bawa-bawa bersama kita atau dimasukkan ke tas kabin, nah itu tidak boleh. Selanjutnya yang ketiga yang dilarang, yaitu dilarang membawa cairan atau gel yang melebihi 100 mili. Contoh yang nggak boleh, ya misalnya yang nggak boleh nih. Ya. Umumnya kan Bapak Ibu itu umumnya yang sudah sepuh-sepuh itu kadang-kadang bawa minyak angin, kemudian bawa minyak kayu putih, bawa apa namanya tuh yang balsam dan lain sebagainya. Boleh dibawa dengan catatan jangan melebihi 100 mili. Kalau kita misalnya beli kayu putih itu kan ada tulisannya, ada yang 100 mili, ada yang 75 mili. Silahkan boleh dibawa, tapi ya tadi ingat, nggak boleh lebih dari 100 mili. Terus bagaimana Pak? Saya mau bawa umpama pasta gigi, odol yang besar, sampo umpamanya. Ya silahkan dibawa, tapi berpisah dengan kita, simpan di tas bagasi. Cara menyimpannya, ya persiapkan plastik. Ya, plastik bening, umumnya itu kan ada yang buat orang-orang membuat es batu. Nah, itu dimasukkan umpamanya minyak anginnya, apanya, kemudian diikat, dirapikan. Nah, itu caranya seperti itu. Jadi kalau terjadi apa-apa, nggak tumpah kemana-mana, tapi terhalang dengan adanya plastik. Kemudian, yang keempat, dilarang membawa makanan atau minuman yang berbau menyengat. Contoh umpamanya buah durian, jus durian, itu kan sangat menyengat. Atau umpama seneng karena seneng nangka umpamanya, saya mau umroh dari tetangga disuruh dibawa umpamanya, bawa nangka umpama, atau barangkali saya senangnya makannya karena pakainya sambal terasi umpama mau bikin di sana bawa terasi. Nah itu nggak boleh. Karena apa? Karena itu akan mengganggu para penumpang yang lainnya. Kemudian yang kelima, dilarang membawa produk olahan atau juga produk segar yang terbuat dari hewan. Karena ini ya, akan membahayakan penumpang lainnya. Jadi produk ini ya, insya Allah mengandung bakteri patogen yang bisa menginfeksi para penumpang. Ya, diusahakan jangan dibawa, contohnya misalnya daging ayam, daging kambing umpamanya, atau barangkali keju. Nah itu tidak usah dimasukkan ke tas kabin. Selanjutnya yang keenam, dilarang membawa benda-benda yang ada gasnya. Contohnya misalnya deodoran yang semprot. Kan ada tuh kalau di iklan umpamanya, supaya umpama badannya jadi wangi. Nah itu dilarang karena akan membahayakan, mengandung gas. Atau misalnya pengharum ruangan, ya, ada kan yang botol besar umpama, itu juga dilarang. Nah, kemudian juga ya, korek gas yang besar umpama, saya mau bawa korek gas yang besar umpamanya, nah itu juga dilarang. Selanjutnya yang ketujuh, dilarang membawa benda-benda tumpul yang membahayakan. Contoh misalnya tongkat, ya, tongkat yang bisa untuk mukul umpamanya, itu jangan dibawa-bawa, buat apa? Ya, kemudian juga umpamanya bawa palu. Ya, terkadang zaman dulu itu orang kalau haji itu kan butuh buat maku-maku, katanya bawa palu, ada yang bawa ulekan, apalah umpamanya. Nah, jadi dilarang dibawa masuk ke tas kabin. Nah, bawa obeng, bawa palu, bawa tongkat panjang, kemudian bawa pentungan umpama, ya jangan dibawa. Taruh aja di rumah, simpan di rumah.
Kemudian yang ke-8, dilarang membawa senjata api. Insya Allah ya, Bapak Ibu ya, tidak memiliki senjata api. Ini hanya sebagai edukasi saja. Itu merupakan aturan atau larangan seseorang itu kalau naik pesawat memang dilarang membawa senjata api. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, pada saat Bapak Ibu di bandara keberangkatan, itu nanti ada pemeriksaan ya, berupa yang diperiksa itu berupa badan kita, seluruh badan, dan juga barang bawaan kita, yaitu tas kabin namanya. Akan diperiksa, contoh misalnya bawa minuman. Saya kan haus, bawa umpama minuman kaleng atau minuman air putih saja yang segini tuh yang biasa, yang sedang. Nah itu juga nanti pada saat mau masuk ke pesawat, semuanya harus ditinggalkan, tidak boleh dibawa. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, ini mungkin umpama terjadi pada jamaah. Ya. Umpama ada jamaah umpama yang mendapatkan warisan umpamanya dari keluarganya, sehingga dia berkeinginan membawa uang untuk beli oleh-oleh umpama 200 juta dibawa umpamanya. Ingin membelikan misalnya keluarganya itu emas. Ya, ada misalnya satu orang yang 10 gram, sekian gram umpamanya. Berarti kan bawa uang banyak. Apakah boleh pertanyaannya? Nah, ini ada aturannya. Jadi, ada larangan ya, seseorang itu membawa uang lebih dari 100 juta ke luar negeri. Umpama ingin bawa lebih dari 100 juta, silahkan datang ke Bank Indonesia, ya, memberitahukan kepentingannya apa dan lain sebagainya, lapor dulu ke Bank Indonesia. Kemudian yang boleh berapa maksimalnya? Ya tadi maksimalnya hanya 100 juta. Kalau lebih harus laporan ke Bank Indonesia. Nah, itu umpamanya, namanya kan rezeki orang kan lain-lain ya. Umpama tiba-tiba ya, nemu uang 1 koper kan bisa saja umpama rezeki orang ya. Nah, jadi intinya ini hanya sebagai pengetahuan saja ya. Boleh-boleh saja bawa uang banyak, yang penting memang harus sesuai dengan aturan. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan ini bisa bermanfaat, khususnya bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali akan naik pesawat dan baru pertama kali akan melaksanakan ibadah umroh. Bila mana ada kekurangan, silahkan ditambahkan. Bila mana ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Dan apabila Bapak Ibu masih ada unek-unek yang ingin dipertanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat Bapak Ibu dan juga bisa menjadi jariah buat saya dan keluarga. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.